Nah, teman-teman, buat Anda yang sudah punya hydrogen fountain, saya ucapkan selamat ya. Selanjutnya Anda konsisten minum hydrogen fountain sebanyak-banyaknya. Ya, jangan minumnya dikit. Ya, sayang Anda sudah dapat produk yang luar biasa untuk membantu meningkatkan kesehatan, bahkan bisa bantu ya sembuhin berbagai penyakit. Nah, makanya di sini nih ada beberapa tambahan ya. Ya, jadi teman-teman kalau Anda beli hydrogen fountain, Anda juga dapat satu botol, satu mesin, ada juga konektor ya, konektor untuk inhalasi sama konektor untuk menyambungkan ke botol merek lain. Ini botol apapun. Misalkan Anda pakai botolnya Le Mineral. Nah, itu bisa disambungin karena sudah ada konektor. Ini sudah satu set. Nah, sebelahnya ini ada kacamata. Kacamatanya bisa dibilang ini namanya kacamata hidrogen. Ini untuk apa? Ini untuk membantu kesehatan mata. Jadi mata Anda yang bermasalah minus atau plus, nah ini bisa dibantu maupun silinder ya. Ini bisa dibantu. Jadi ini ujung selangnya ini bisa dicolok ke dalam pakai konektor inhalasi, nanti gas hidrogen itu akan kena ke sekitar mata. Ini kalau di luar negeri ini udah familiar, udah biasa. Cuman kalau di Indonesia mungkin belum biasa ya, masih dianggap aneh mungkin ya, tapi padahal udah biasa di luar negeri. Ya, ini ada pilihan warna. Ini ada warna ungu, ada warna biru, birunya namanya light blue, ada juga warna pink, ya. Dan ini ada beberapa paket. Ya, paketnya dimulai dari 4,5 juta. Kalau mau lengkap itu yang paket yang namanya 5,2 juta. Namanya Twin Bottle. Udah dapat satu mesin, dua botol, ya, sama satu kacamata. Ya, dan ini baik STO, hydrogen mist maupun hydrogen fountain itu garansinya 18 bulan ya alias 1,5 tahun. Biasanya kalau produk kalau garansinya makin lama itu artinya kualitasnya bagus ya. Nah, kalau hydrogen sun ini garansinya itu 3 tahun ya, dan ini mesin yang ditaruh di rumah dicolok air ledeng ya, atau air pump atau air di rumah lah. Jadi Anda udah nggak perlu beli air kemasan lagi. Ya, jadi Anda tinggal minumnya langsung dari mesin hydrogen sun dengan Anda mendapatkan air hidrogen yang kadar hidrogennya itu sampai 2000 ppb. ppb itu satuan hidrogen ya. ppb atau ppb kepanjangannya part per billion. Seperti itu. Nanti saya jelasin. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau kasih lihat Anda ya. Ini membuka paradigma tentang pentingnya kesehatan. Silakan teman-teman. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, ya. Kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati ini masih relevan ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ya orang tuh kalau udah sampai kena penyakit ya, apalagi penyakitnya sampai kronis ya. Ini kayak diabetes seperti ini nih. Wah, ini mah udah susah susah sembuh gitu loh. Kalau sembuh pun butuh waktu yang lama dan biayanya itu udah sangat-sangat besar.
Dan ini kalau ngomongin diabetes ya, di Indonesia penderita diabetes itu nomor 5 paling banyak di dunia. Makanya bisa dibilang namanya induk dari segala penyakit yaitu diabetes atau the mother of diseases, teman-teman. Makanya banyak orang Indonesia ya mungkin masih negara berkembang ya. Jadi kalau bicara kesehatan itu masih cuek, bebek, acu tak acu, bukan jadi prioritas. Ya, tapi ya puji Tuhan ya sekarang-sekarang nih anak-anak muda udah mulai sadar akan kesehatan. Tapi enggak juga sih sebenarnya kalau lihat di medsos ya. Masih banyak juga sih orang anak-anak muda sekarang tuh yang masih acuh juga. Padahal sebenarnya kalau kita sehat itu adalah syarat utama. Ya, ini menurut Adera ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, syaratnya harus sehat. Kalau kita bisa kerja ya, menghasilkan uang, syaratnya harus sehat. Kalau kita bisa produktif, syaratnya harus sehat. Bahkan kita mau bahagia aja, itu syaratnya harus sehat. Nah, tapi kebanyakan kalau kita bicara kesehatan dan kita saat ini masih merasa sehat, itu udah bukan suatu hal yang penting gitu loh. Nah, sehat itu akan penting kalau orang tersebut itu sakit. Ya, orang sakit itu pasti ujung-ujungnya pasti pengen sehat. Makanya orang kalau sehat itu punya 1.000 impian. Tapi kalau orang sakit, impiannya itu cuma satu, yaitu apa? Kembali sehat, kembali sembuh, gitu loh teman-teman. Makanya teruslah sehat teman-teman. Ya, jangan sampai jatuh sakit. Ya, penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Ya, kalau di awal ya beli konten. Ya, makanya sekarang nih zamannya ada istilah namanya health is a new wealth, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita bicara kesehatan itu seperti ya digit pertama ya, angka 1. Digit selanjutnya itu seperti kita punya materi yang banyak, kita punya posisi yang banyak, kita punya harta yang banyak ya. Cuman kalau ditanya lagi, andaikan ya angka 1 ini jadi 0, apa yang terjadi? Ya semuanya nothing, semuanya hampir nggak ada gunanya. Ya meskipun ya kalau kita sakit kita bisa berobat lah, ya berobatnya keluar negeri segala macam. Cuman siapa yang mau sakit? Nggak ada. Ya nggak ada yang mau sakit teman-teman. Semuanya mau sehat. Makanya bisnis yang urusannya untuk bikin orang sehat, bikin orang awet muda dan panjang umur ini selalu menjadi viral ya, omsetnya selalu besar. Makanya zaman sekarang nggak boleh sakit ya. Sakit itu biaya pengobatannya jauh lebih mahal daripada Anda menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan itu jauh lebih murah daripada Anda membalikan ya kesehatan Anda di saat sakit. Itu jauh lebih mahal, apalagi sudah sampai operasi segala macam. Jangan ya teman-teman ya. Makanya ini butuh kesadaran, cegah sejak dini dengan menjaga gaya hidup yang sehat. Nah, kalau kita bicara tentang gaya hidup yang sehat, ini buatan saya ya. Ada namanya piramida pola hidup sehat. Paling atas itu ada yang namanya olahraga. Kalau dibilang olahraga penting nggak? Penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu yang di bawah, yaitu pikiran. Makanya ada yang bilang pikiran kita harus harmoni, harus happy, harus bahagia dan segala macam. Cuman kan faktanya ya namanya kita jalanin kehidupan kadang-kadang bisa ngalamin stres atau bahkan overthinking dan segala macam. Ya, ini ada juga yang lebih penting, teman-teman. Selain pikiran, ada lagi yang lebih penting adalah tidur. Makanya banyak yang bilang tidur itu harus berkualitas, harus deep sleep 6 sampai 8 jam bla bla bla. Oke. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada tidur, yaitu apa? Makan. Makanya sekarang banyak nih trainer-trainer atau influencer-influencer yang ngajarin pola makan yang benar, pola makan yang sehat. Ya benar nggak? Ya benar nggak salah. Cuman ada lagi yang lebih penting, ya yaitu apa? Yaitu minum. Ya makanya menurut Dokter Andi, ya dokter internis, ya biasanya kalau di Hydrogen Talk, biasanya saya kolaborasi bersama Dokter Andi, dokter internis. Beliau itu bilang, you are what you drink, ya not you are what you eat. Ya, kebanyakan orang di luar sana itu mengatakan apa? You are what you eat. Jadi Anda adalah apa yang Anda makan. Padahal yang paling benar adalah you are what you drink. Anda adalah apa yang Anda minum. Ya, kenapa air itu lebih penting daripada makanan? Karena ya, saya kasih tahu nih, ada 2 bukti teman-teman. Bukti yang pertama, manusia itu bisa hidup tanpa makan selama 2 minggu. Tapi kalau tanpa air, nggak mungkin manusia bisa hidup selama 2 minggu. Itu nggak bisa. Nah, bukti kedua adalah tubuh kita
70-80% itu terdiri dari cairan. Ya, makanya air itu jauh lebih penting daripada makanan. Bukan berarti makannya sembarangan segala macam, bukan berarti seperti itu ya. Kalau saat ini Anda sudah menjaga pola makan dengan sehat, bagus. Nah, dilengkapi atau disempurnakan dengan Anda minum air. Nah, kalau kita bicara minum air, nah disinilah yang saya akan jelaskan, ternyata air minum itu ada 7 jenis. Jadi sama kayak buah-buahan. Buah-buahan itu juga ada 7, buah-buahan itu kan ada jenisnya. Ada buah mangga, ada buah apel, ya, buah stroberi dan sebagaimana, ya. Nah, setiap jenis buah itu kan punya kandungannya, ya, punya nutrisinya atau vitaminnya kan beda-beda. Seperti itu. Buah yang warnanya merah, buah yang warnanya orange, buah yang warnanya hijau, itu kan beda-beda. Dia punya kandungannya, nutrisinya beda. Nah, sama seperti air, kalau Anda konsumsi air mineral, apa yang Anda dapatkan? Kalau Anda konsumsi airnya, itu jenisnya non-mineral. Apa yang Anda dapatkan? Nah, selanjutnya, kalau Anda minum air yang jenisnya adalah hidrogen, nah Anda dapatnya apa? Seperti itu, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman. Sama seperti kayak kita bangun gedung, ya. Kalau kita bangun gedung, makin kokoh atau makin tinggi, maka pondasinya itu harus makin kuat. Oke? Harus makin kuat. Makanya orang kontraktor lah ya, dia kalau membangun gedung, ya, yang di awal, yang lama itu adalah untuk pondasinya, ya, dikuatin pondasinya. Nah, sama seperti manusia, manusia itu yang paling kuat adalah, kalau pondasinya mau kuat adalah airnya harus yang benar Anda konsumsi. 70-80% tubuh kita terdiri dari cairan. Nah, kenapa sih kita harus minum air yang benar jenisnya? Karena faktanya adalah 92% orang itu meninggal itu karena penyakit, teman-teman. Coba Anda cek ya. Teman-teman, coba Anda perhatikan. Anda coba perhatikan, teman-teman. Ya. Orang-orang di sekitar Anda yang meninggal, ya. Kebanyakan itu gara-gara penyakit. Ada yang meninggal karena stroke, ada yang meninggal karena diabetes, ada yang meninggal karena kanker, ada yang meninggal karena penyakit jantung, macam-macam. Benar ya, teman-teman ya? Nah, inilah. Jadi 92% orang meninggal karena penyakit. Hanya 8% orang meninggal karena di luar penyakit, misalkan karena kecelakaan, bencana alam, atau korban perang. Ya, kayak di luar negeri ada perang tuh. Nah, meninggal. Nah, itu cuma 8% kok. Meskipun itu, wah, yang korban perang ada puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang, itu cuma 8% dari seluruh dunia yang meninggal. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau saya tanya sama teman-teman, Bapak Ibu ya, siapa di sini yang mau sakit, angkat tangan? Pasti jawabannya adalah nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang mau angkat tangan. Semuanya pasti mau sehat. Cuman faktanya ini, penyakit. Nah, sekarang kita bahas nih. Kenapa sih orang bisa kena penyakit? Penyebabnya ada dua. Bisa karena faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi orang tua Anda kalau ada diabetes, itu pasti diturunkan tuh ke anak cucu. Kalau orang tua Anda ada gangguan di jantung, itu nanti akan diturunkan. Kalau orang tua Anda ada stroke atau ada kanker, itu bisa diturunkan, teman-teman. Nah, ini namanya faktor genetik. Ini pun masih bisa ada solusinya, masih bisa ditangkal. Ya, yang penting ya, pola hidup Anda itu harus yang benar. Ya, paling penting adalah ganti air minum Anda. Oke, nah selanjutnya yang kedua adalah faktor gaya hidup. Ini yang banyak terjadi. Ini yang bikin banyak orang kena penyakit. Itu yang paling besar ini. Kalau genetik masih bisa, ya, selama Anda bisa jaga pola hidup yang sehat, ini nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah udah faktornya genetik, ada penyakit keturunan, ada penyakit, terus faktor gaya hidupnya juga makan sembarangan, konsumsi, wah pokoknya ancur-ancuran lah. Minumnya yang berwarna, yang ada rasa, udah selesai. Nggak lama itu. Ya, nah makanya gini. Sebentar ya teman-teman. Saya mute dulu ya. Jadi gini teman-teman. Ini menurut Dr. Lester Packer ya. Beliau ini adalah dokter dan beliau ini peneliti antioksidan dan beliau juga penulis buku The Miracle of Antioxidant. Nah, beliau itu ngomong, sebenarnya orang kena penyakit itu tuh adalah akibat. Nah, sebelum mereka kena penyakit, ada yang namanya penyebab. Ya, jadi penyebab penyakit adalah karena radikal bebas. Yang kiri bawah nih, ya warna merah. Radikal bebas, teman-teman. Jadi orang bisa kena penyakit itu gara-gara radikal bebas. Penyakit apapun, ya.
penyakitnya itu gara-gara radikal bebas. Ya, apa itu radikal bebas? Nanti saya jelasin. Oke, jadi ada orang kena diabetes itu gara-gara radikal bebas. Ada orang kena penyakit jantung itu gara-gara radikal bebas. Ada orang kena kanker, kena stroke, autoimun, semua itu gara-gara radikal bebas. Nah ini ya, ini penelitiannya. The role of free radical in diseases. Ya, ini penelitiannya. Ya, jadi ditambah, diperkuat bahwa memang radikal bebas ini adalah sumber dari segala penyakit. Oke. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul reaktif dan tidak stabil yang diproduksi tubuh secara alami dari proses metabolisme dan hasil respon imun tubuh. Sebenarnya radikal bebas itu ada dua ya. Kita bisa dapat radikal bebas itu ada dua. Ada dari faktor internal sama faktor dari luar yaitu eksternal. Kalau dari eksternal itu bisa dari radiasi, bisa dari sinar matahari. Jadi kalau matahari pagi nggak ada. Tapi kalau mataharinya siang ke sore, nah itu ada radikal bebas. Makanya teman-teman Anda perlu ya menghindari sinar matahari di jam-jam tertentu. Yang ketiga, dari bahan kimia. Ya, salah satu contohnya adalah ngerokok, terus juga mungkin pakai skincare, ya, terus juga apa namanya, pakai skincare, pakai body lotion dan segala macam. Nah itu juga ya bahan kimia. Terus juga bisa dari polusi air dan polusi udara. Nah polusi air itu maksudnya apa? Sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu, meskipun Anda tiap hari ya konsumsi air kemasan atau air galon, itu sebenarnya bisa terjadi polusi air loh. Meskipun airnya layak minum, teman-teman. Airnya layak minum, tapi kualitasnya rendah. Ya, kualitasnya rendah. Kenapa? Karena air kemasan, ya, air kemasan itu kan Anda beli bukan langsung dari pabrik, Anda beli kan dari agen. Nah, ternyata air kemasan atau air galon, dia ini udah kena sinar matahari dulu dan segala macam. Nah, itu jadinya mengurangi kualitas. Ya, polusi udara, makanan nggak sehat. Nah, ini juga ada faktor internal, macam-macam ya. Pokoknya kita nggak bisa lepas, teman-teman, dari yang namanya radikal bebas. Sorry, selek. Nah, efek dari radikal bebas adalah contohnya kayak buah apel ya. Anda taruh di atas meja, lama-lama kan warnanya berubah. Kenapa? Karena ada radikal bebas di sekitar apel, masuk ke dalam apel, bikin terjadinya oksidasi atau oksidan atau pembusukan. Nah, itulah bahayanya kalau Anda mendapatkan radikal bebas yang berlebihan. Bikin rusak sel-sel kita. Nah ini, paparan radikal yang terjadi secara berlebihan dan terus-menerus itu dapat menyebabkan kerusakan sel hingga kematian sel yang nantinya bisa menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit kronis. Manusia itu terdiri dari 50 triliun sel. Jadi kita itu adalah kumpulan sel. Jadi kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau sembuh, ya kuncinya adalah di sel, teman-teman. Ya, dari ujung kepala kita sampai ujung kaki, kita itu terdiri dari banyak sel. Ada sel kulit, ada sel rambut, ada sel mata, ada sel jantung, ada sel paru-paru. Pokoknya semuanya sel. Ya. Nah, musuh daripada sel, musuhnya sel adalah radikal bebas. Radikal bebas itu kalau kena sel kita, nyerang sel kita, dia ngerusak sel kita, akhirnya sel kita tuh lemah dan rusak. Bahkan sel kita itu bisa dibuat jadinya abnormal. Bapak Ibu, kalau sel yang normal gara-gara radikal bebas akhirnya bisa mengubah sel yang normal jadi abnormal, namanya sel kanker. Ya, nah ini hati-hati teman-teman. Bukan saya nakut-nakutin ya, tapi ini fakta. Karena kita di Indonesia ini masih negara berkembang, edukasi seperti ini jarang. Ya, jarang banget. Kebanyakan itu kalau Anda mau mendapatkan edukasi seperti ini itu berbayar ya. Harus ada duitnya. Kalau ini kan gratis. Ya, makanya teman-teman Anda perlu belajar dan mempraktekkan ya. Nah, ini radikal bebas itu ancaman bagi kesehatan kita. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya. Nanti saya akan bantu jawab.
Ya, macam-macam. Jadi Anda kalau ada orang kena hipertensi, itu gara-gara radikal bebas. Kalau ada kena autoimun, radikal bebas, diabetes semua. Nah, ini penyakitnya sebentar. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, kita udah belajar nih, ya, secara singkat lah. Apa itu radikal bebas, bahayanya bagaimana? Nah, radikal bebas ini sebenarnya bisa kita tangkal. Tangkali dengan apa? Dengan yang namanya antioksidan. Radikal bebas ini bikin badan kita atau sel kita terjadi oksidan atau oksidasi. Nah, oksidasi atau oksidan dilawan dengan antioksidan. Jadi kayak virus, ini lawannya antivirus. Nah, apa itu antioksidan? Antioksidan itu adalah zat yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel akibat proses oksidasi oleh oksidan. Nah, oksidan adalah radikal bebas. Ini dari Kemenkes ya, teman-teman ya. Nah, ini. Jadi Anda bayangkan ya, di dalam tubuh Anda kemasukan nih radikal bebas. Ya, katakanlah ada 1 juta radikal bebas. Wah, itu berlebihan. Ini kalau Anda nggak sadar terus-terusan 1 juta radikal bebas itu akan nyerang bagian sel Anda yang paling lemah. Misalnya, yang paling lemah adalah sel jantung Anda. Ya udah, jantung Anda pasti rusak. Pasti Anda akan kena penyakit jantung. Ya, kalau yang lemah sel Anda di pankreas, itu Anda akan jadi yang namanya diabetes. Gitu ya. Jadi radikal bebas ini udah kayak teroris lah, udah kayak penjahat. Ya, dia mencuri. Ya, dia merampok harta Anda, yaitu apa? Kesehatan. Ya, bukan duit tapi kesehatan. Ya, kalau Anda sakit juga pasti keluar duit kan. Nah, makanya Anda perlu banyak-banyak masukin yang namanya antioksidan. Antioksidan ini kayak Anda punya Kopassus gitu. Kayak Anda punya tentara. Ya, tentara Anda banyakin masuk, misalkan radikal bebas ada 1 juta, masukin tuh tentaranya 2 juta gitu. Dia nggak akan menang. Ya, makanya ini antioksidan itu dapat menetralkan kelebihan radikal bebas, melindungi sel dari kerusakan serta mencegah terbentuknya penyakit. Ya, ini dari klikdokter.com. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau Anda, ya ini gambarannya. Jadi kalau ada radikal bebas, Anda masukin antioksidan. Nah, nanti dia akan netralkan ya, akan jinakan, akan tangkal menggunakan yang namanya antioksidan. Nah, sumber-sumber antioksidan kita lihat ya. Sebenarnya sumber antioksidan itu banyak ya. Bisa dari buah dan sayur. Bisa juga dari daging. Ya, cuman nggak banyak lah kalau daging ya. Nah, dari ikan, dari buah, ya, yang salah satu paling tinggi itu buah beri, ada juga dari coklat, ada juga dari kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan ya, kayak apa namanya itu? Ada ya kacang-kacangan. Aduh, saya lupa tuh. Apa gitu ya. Pokoknya rata-rata tuh ada antioksidan, cuman tinggal antioksidannya itu seberapa besar. Ya, bisa juga dari vitamin atau suplemen, ya itu juga ada. Nah, tapi kan ini kan umum ya. Tapi yang paling bagus dan paling efektif, namun juga efisien adalah Anda bisa dapat antioksidan itu dari air minum. Nah, daripada Anda minum air kayak gini nih, tuh, ya, air-air kayak gini, Anda langsung minum. Ini air cuma isinya mineral doang. Nah, sekarang Anda punya yang namanya hidrogen, salah satunya ya. Anda juga bisa punya namanya hidrogen sun. Nah, ini jadi air biasa ini Anda masukin ke dalam hidrogen fountain, Anda pencet, Anda proses 3 menit, berubah airnya dari air biasa jadi air hidrogen yang menghasilkan atau memiliki yang namanya antioksidan yang tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, nanti kita nggak akan bahas buah dan sayur segala macam ya. Kita akan bahas air hidrogen. Nah, kalau Anda lihat ya dari Kemenkes ya, anjuran untuk sehat tuh cuma begini-gini doang. Kelola stres, periksa kesehatan secara rutin, olahraga, umum-umum aja teman-teman. Ya, kalau kayak gini mah semua orang juga tahu, nenek-nenek juga tahu gitu. Ya, cuman kita butuh yang konkret, kita butuh yang detail. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya di sini ada health is a new wealth. Oke. Nah, ini kalau bicara peluang hidrogen, ini masih blue ocean, ya, bukan red ocean. Oke, sebentar. Kacang kedelai, kedelai, hazelnut dan lain-lain betul, betul, betul. Ya, kacang kedelai. Cuman cewek wanita itu nggak boleh terlalu banyak ya konsumsi kacang kedelai. Nah, ini fakta ya dari Global Wellness Institute ya, the Global Megatrend, industri kesehatan dan anti-aging mencetak omset penjualan sebesar 128 miliar per menit. Ya, ini 2018 loh, apalagi 2025. Anda bayangkan deh, 20-30 tahun yang lalu, biasanya orang yang
kena kanker atau orang sakit gitu. Biasanya orang tua, ya, anak muda tuh jarang. Sekarang, ya, orang bisa kena penyakit atau orang bisa sakit berat ya nih. Itu nggak cuma hanya orang tua, orang dewasa, anak muda, anak kecil, semua rata. Ya, semuanya tuh rata, teman-teman. Nah, makanya wellness itu peringkatnya masih tinggi, ya, paling tinggi dibandingkan yang lain. Ya, Anda bisa bayangkan ini peta Indonesia, ada 280 juta penduduk dan semuanya pakai hidrogen. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Oke, semuanya sehat, ya, rumah sakit sepi jadinya nanti. Nah, kenapa sih air penting? Yaitu 70-80% tubuh kita terdiri dari cairan. Jadi kalau Anda minum airnya yang biasa, ya udah, itu cuma buat ngilangin haus doang. Tapi kalau Anda minumnya air yang berkualitas, air yang bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan, Anda tuh gampang sehat, ya, susah sakit, gampangnya gitu. Nah, makanya di sini ada perkembangan nih. Jadi ada 7 jenis air minum, tapi saya nggak jelasin detail ya. Kalau mau tahu detailnya, Anda nanti bisa, kalau tahu mau tahu detailnya, Anda bisa japri saya. Nanti saya kasih linknya. Saya punya ada video video saya di YouTube itu 2 jam. Saya ngomongin tentang ini 7 jenis air ini. 2 jam saya jelasin detail. Ya, yang pertama ada yang namanya air mineral. Simpelnya gini lah, air mineral itu adalah air yang mengandung mineral seperti itu. Ya, kalau orang sudah sakit, dia minum air mineral sampai 1 galon sehari, nggak akan cukup, nggak akan sembuh. Kenapa? Karena air minumnya cuman kandungan mineral, ya, gitu. Hanya untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuh seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada namanya air destilasi. Ini air non mineral, reverse osmosis juga air non mineral, heksagonal. Ini airnya dia punya molekulnya itu segi 6, gitu doang sih. Nah, ada juga air oksigen, air yang punya lebih banyak oksigen daripada air biasanya. Makanya kalau Anda konsumsi air oksigen, kalau buka tutup botolnya pasti bunyi pep gitu loh. Ya, itu namanya air oksigen. Nah, ada juga namanya air alkali. Air alkali itu adalah air dengan tingkat pH itu di atas normal. Namanya air alkali. Ya, intinya gini, dari air mineral sampai air alkali, sampai detik ini, teman-teman. Ya, sampai detik ini, belum ada penelitian yang ngomongnya gini, bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Itu belum ada. Jadi, kalau Anda minum setiap hari, minumnya cuma air mineral, air RO, air heksagonal, alkali, ya cuma buat ngilangin haus aja. Cuman buat ngilangin haus aja. Padahal sebenarnya dari air kita itu bisa tambah sehat. Dari air kita itu bisa sembuh dari berbagai penyakit. Nah, makanya saya edukasi kepada Anda, saya mau sharing pada Anda. Ada jenis air yang lain namanya air hidrogen. Kenapa air hidrogen itu begitu luar biasa? Karena air hidrogen ini adalah satu-satunya jenis air minum yang mengandung antioksidan. Antioksidan itu untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah sumber dari segala penyakit. Jadi, kalau Anda mau menangkal radikal bebas, Anda bisa pakai yang namanya air hidrogen. Kalau Anda pakai air mineral, nggak akan bisa. Sampai air alkali juga nggak akan bisa, teman-teman. Air hidrogen lah yang bisa menangkal radikal bebas karena dia mengandung yang namanya antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia antioksidan, dia juga anti-inflamasi, anti peradangan. Ya, saya mau cerita ya. Dulu waktu saya masih kecil, ya, TK, SD, SMP, ya, SMA bahkan sampai kuliah, itu tuh saya tuh gampang radang, gampang gampang ini apa namanya sakit tenggorokan, panas dalam, terus gampang sariawan, gampang banget, terus jerawatan di mana-mana. Pokoknya gini lah, inflamasi itu. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, sejak saya konsumsi hidrogen dari tahun 2016 sampai sekarang nih, ya, nggak pernah yang namanya radang, nggak pernah ya, bukannya jarang, nggak pernah. Sariawan pun nggak pernah lagi. Bayangkan, dulu tuh saya gampang sakit, ya, dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit antibiotik, seperti itu. Kalau kita konsumsi antibiotik terus-terusan, itu akan resisten, dosisnya itu naik, dan itu nggak bagus, ya, karena kan kimia. Nah, itulah dia antiinflamasi. Orang, ini sebagai informasi teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Orang kalau kena autoimun, penyakit autoimun, sama orang kalau kena kanker, biasanya dia akan dikasih salah satu obat
Yang pertama adalah obat antiinflamasi. Itu kalau orang kena autoimun, dia akan dikasih obat inflamasi, antiinflamasi. Kalau orang kena kanker, dia akan dikasih obat yang namanya antioksidan. Nah, makanya jangan tunggu kena penyakit baru konsumsi antioksidan atau antiinflamasi. Anda cegah lebih awal pakai air hidrogen, teman-teman. Ya, ini antiinflamasi dia. Yang ketiga, dia juga apa? Anti-apoptosis. Ya, dia mencegah kematian sel. Yang keempat, dia juga anti diabetes. Makanya orang-orang yang ada diabetes itu gula darahnya naik sama air hidrogen itu bisa bertahap. Itu kembali normal lepas obat. Ya, termasuk juga orang yang ngalamin hipertensi, tekanan darah. Itu kan harus konsumsi obat terus tuh sampai seumur hidup katanya. Jangan percaya, teman-teman. Kalau ada dokter atau siapapun yang bilang harus minum obat seumur hidup, itu jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena kalau saya percaya, semua penyakit itu pasti ada solusinya. Nah, makanya teman-teman, Anda kalau mau mengubah ya kualitas hidup Anda jadi lebih sehat, atau Anda mau sembuh dari berbagai penyakit, Anda gantilah ya, bertobat dari minum air biasa ke air hidrogen, teman-teman. Ya, sekali lagi, air hidrogen adalah satu-satunya jenis air minum yang bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Nanti penelitian terakhir saya akan jelasin. Nah, ini saya kasih tambahan ya, teman-teman. Ini data dari WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia. Kan sekarang kan ini mulai ya ada lah ya mesin-mesin mesin-mesin air yang taruh di rumah itu mesin airnya RO, reverse osmosis. Nah, ini sebagai informasi, hati-hati teman-teman. Kalau Anda konsumsi air yang non mineral, itu nanti secara jangka menengah sampai jangka panjang itu bisa kena yang namanya apa? Osteoporosis, dan lebih berpotensi kena resiko penyakit jantung. Seperti itu ya. Jangan, teman-teman. Ya. Apalagi orang tua sama anak muda jangan dikasih. Apalagi kita punya anak, kasihnya air mineral. Ya, air mineralnya masukin ke dalam hydrogen fountain atau hydrogen sun. Nah, itu jauh lebih bagus. Jadi pertumbuhan anak itu jadi lebih bagus, jadi lebih sehat, otaknya juga jadi lebih cerdas. Jangan kasih air non mineral. Air non mineral ini zaman dulu itu dipakai untuk bersihin peralatan laboratorium sebenarnya. Ya, sama air aki sih sebenarnya ini. Nah, ini data dari WHO ya. Oke, jadi teman-teman kurang lebih Anda sudah paham ya perbedaannya air hidrogen dengan air yang lain. Oke. Nah, ini saya cepetin aja. Nah, ini ada institut namanya Molecular Hydrogen Institute ya. Jadi di dalam MHI ini, saya singkat ya, itu banyak profesor dan dokter dari berbagai negara. Jadi ada profesor dan dokter dari Jerman, dari Rusia, dari Amerika, dari Korea, Jepang sampai Tiongkok, semua ada. Di sini semua ngumpul. Oke. Nah, menurut MHI, hidrogen itu memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antiapoptosis, serta memiliki potensi terapeutik, bantu pulihkan 200 jenis penyakit, didukung lebih dari 3.000 penelitian dan artikel ini. Jadi makanya apa yang saya omong itu bukan pendapat saya, tapi saya itu riset dan men-sharingkan kepada teman-teman. Ya, ini semua ada datanya. Jadi apa itu air hidrogen? Ya, air hidrogen adalah air yang kaya akan hidrogen terlarut. Air hidrogen adalah salah satu jenis super antioksidan. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa air hidrogen bisa dibilang super antioksidan, bukan antioksidan. Nanti saya jelasin. Jadi gini teman-teman, air minum biasa nih ya, kayak gini nih. Ini senyawa kimianya namanya H2O. Jadi ada 2 atom hidrogen berikatan dengan 1 atom oksigen. Makanya namanya H2O. Oke, ada 2 atom hidrogen berikatan dengan 1 atom oksigen. Oke, nah H2O ini air biasa masuk ya, masuk ke dalam hydrogen fountain. H2O masuk ke dalam hidrogen fountain, diproses 3 menit, H2O-nya itu berubah menjadi H2. Jadi bahasanya adalah airnya itu senyawa kimianya itu hanya ada 2 atom hidrogen yang tidak berikatan dengan jenis atom yang lain. Makanya namanya H2. H ketemu H.
Ya, jadi dia nggak ada O-nya. O-nya kemana? Ya, O-nya akan dibuang lewat teknologi hidrogen ini menggunakan teknologi namanya PEM, Proton Exchange Membrane. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, karena hidrogennya dalam wujud bebas, tidak ada ikatan dengan oksigen, ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia itu nangkep-nangkepin yang namanya radikal bebas. Kalau hidrogen ini masih berikatan sama oksigen, ya nggak bisa ngapa-ngapain dia gitu loh, karena masih pasangan. Tapi kalau udah dimasukin hidrogen fonten, istilahnya tuh hidrogennya sudah single, ya sudah jomblo. Nah, ketemu sama radikal bebas, ditangkep gitu ya. Makanya ini bisa dibilang namanya super antioksidan. Kenapa super? Nah ini, karena kalau Anda minumnya 4 botol, ya, satu botol ini ukurannya setengah liter, jadi setengah liter kali 4 jadi 2 liter. Ini setara Anda setara Anda makan atau konsumsi 1.512 pisang antioksidannya dan 1.032 apel dan 90 brokoli dan 74 labu dan 76 wortel. Bayangkan, Anda konsumsi 4 botol sehari itu setara dengan Anda konsumsi ribuan buah-buahan, bayangkan. Ya. Anda konsumsi apa? Sekarang saya tanya. Suplemen apa? Ada suplemen dari Jepang, ada suplemen dari Amerika. Nggak akan menang lawan antioksidan dari hidrogen tuh nggak akan menang. Ya, Anda ada suplemen yang harganya jutaan, puluhan juta, nggak akan menang kok lawan hidrogen. Ya, makanya ini bisa dibilang namanya super antioksidan seperti itu. Ya, Anda konsumsi suplemen mau yang paling murah sampai paling mahal, ujung-ujungnya apa sih? Pasti dia bilang ada antioksidannya tinggi loh, kuat loh. Tapi nggak ada penelitiannya setinggi apa, sekuat apa. Kalau hidrogen mah ada, gitu loh, jelas. Dan ini cuma air, Anda tiap hari minum aja. Bahkan ini penelitiannya ada, teman-teman. Ya, kalau air hidrogen itu mengandung antioksidan, ini penelitiannya ada, gitu loh. Nah, ini banyak penelitiannya. Makanya ada 3.000. Ya, sekali lagi, ini penelitiannya, teman-teman. Oke. Nah, ini dari Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020. Ya, jadi hidrogen adalah molekul terkecil dan dapat dengan mudah menembus membran sel serta menyerap ke dalam organel, bagian dari sel tubuh. Jadi sel itu tuh kayak telur mata sapi. Ada putih, ada kuning. Ya. Nah, karena molekul hidrogen itu kecil banget, ya dia bisa masuk sampai ke dalam kuning. Di dalam kuning itu ada yang namanya inti sel. Di dalam inti sel itu ada namanya DNA RNA. Makanya orang kalau kena kanker biasanya DNA-nya rusak. Nah, pakai hidrogen itu bisa memperbaiki. Ya, makanya ada penelitian juga buat orang kena kanker. Nah, makanya senyawa kimianya kalau kita bicara hidrogen tuh namanya H. Ya, kalau Anda pernah belajar waktu SMP atau SMA, ada namanya tabel periodik kimia. Tabel periodik kimia itu di dalam tabel itu tuh ada huruf H. H itu adalah hidrogen. Dan dia posisinya itu di kiri atas. Kawan-kawan nanti saya tampilin ya. Ada di kiri atas. Kenapa kiri atas? Karena unsurnya dia paling ringan dan paling kecil sealam semesta. Sebenarnya di sekitar kita tuh ada hidrogen sebenarnya. Cuman ya kalau ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu hidrogennya masih banyak. Ya di udara masih banyak. Sekarang kecil banget, dikit banget. Kenapa? Ya karena polusi udara, banyak gedung-gedung bertingkat di sekitarnya, ya banyak pencemaran udara, pencemaran air. Jadi hidrogennya sangat-sangat berkurang. Makanya orang-orang zaman dulu itu lebih panjang umur daripada orang-orang zaman sekarang. Di Indonesia ya, kalau di Jepang ya masih banyak ya orang-orang yang hidupnya tuh di atas 100 tahun tuh masih banyak. Ya. Nah ini, hidrogen itu dia mampu mengatur ekspresi gen dan fungsi biomolekul di dalam tubuh. Karena senyawa hidrogen dapat masuk ke dalam organel hingga ke inti sel. Molekul ini ternyata mampu mengatur ekspresi bla 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 bla. Banyak ya. Nah ini, teman-teman Anda mau capture juga boleh. Ya ini Anda nggak akan dapat lah dari jenis air yang lain, nggak akan bisa. Makanya di sini kalau dibandingkan dengan vitamin atau bahan aktif lainnya kayak vitamin C, katekin, vitamin E, glutathione, koenzim Q10, bahkan mungkin pernah dengar ya teman-teman namanya astaxanthin, ukurannya itu masih kalah sama molekul hidrogen, masih kalah jauh. Ya, kalau Anda konsumsi vitamin tiap hari harus beli vitamin. Kalau Anda konsumsi vitamin E Anda harus beli terus. Kalau Anda glutathione Anda harus beli terus gitu loh. Nah, nggak usah pakai hidrogen aja selesai.
ya. Nah, makanya kalau zaman dulu itu namanya bukan hidrogen, teman-teman. Ya, kalau sekarang namanya hidrogen. Kalau dulu itu namanya air ajaib, miracle water, ya, atau healing water namanya. Kayak air zam-zam di Mekah. Ini sebenarnya kenapa dia bisa luar biasa airnya, bisa nyembuhin banyak penyakit? Ya karena ada kandungan antioksidannya di dalam. Nanti saya kasih penelitian teman-teman. Ya, air di Lourdes Prancis nih buat teman-teman Nasrani ya. Air Hunza di Himalaya, air Hita Tenryusui di Jepang, air Tlakote di Meksiko, air Nordenau di Jerman. Nah, ini daerah-daerah yang airnya itu mengandung hidrogen, mengandung antioksidan. Ya, ini Tlakote. Tuh, lihat. Aktif hidrogen, of course. Nah, ini penelitiannya ya, teman-teman ya. Saya kasih lihat ya. Nah, ini dari Diabetes and Metabolism, sama ini penelitiannya dari Plant Research ya, antioksidan effect of Zam-Zam water. Nah, ini penelitian. Oke, jadi 6 daerah yang berbeda itu memiliki memiliki samaan. Samaannya apa? Sama-sama mengandung hidrogen. Gitu. Oke. Nah, makanya kalau di luar negeri ini udah sangat-sangat familiar, teman-teman. Kalau misalkan Anda ke Jepang, atau Anda ke Korea, atau Anda ke Amerika, Anda masuk deh ke supermarketnya. Itu pasti, ya, saya jamin 1000%, pasti di dalam supermarketnya itu menjual air hidrogen dalam bentuk kemasan, dalam bentuk saset, dalam bentuk botol, bahkan kaleng. Kenapa? Karena negara-negara maju ya, Jepang, Korea, Amerika, bahkan Tiongkok juga sama. Itu udah jadi negara maju. Mereka tuh udah familiar, mereka tuh udah puluhan tahun yang lalu udah tahu yang namanya hidrogen, teman-teman. Makanya nggak heran di Jepang sama Korea itu bisa menjadi penduduknya tuh punya usia harapan hidupnya itu lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia itu usia harapan hidupnya itu 68. Cowok itu 68, cewek itu 69. Nah, kalau orang Jepang usia harapan hidupnya rata-rata 81. Jadi kalau ada orang Jepang meninggal di usia 70 dibilangnya mati muda, teman-teman. Ya. Kalau orang Indonesia meninggal di usia 70 dibilang apa? Ya memang udah waktunya lah, ya udah panjang umur. Nah, kalau di Jepang dibilang mati muda. Beda perlakuan ya, karena beda negara. Nah, ini di Jepang itu Depkes Jepangnya loh, sejak 1966 sudah sosialisasi ke masyarakatnya. Korea Selatan sejak 1978. Makanya kalau Anda konsumsi terus ya air hidrogen setiap hari, nggak ada yang namanya efek samping. Karena negara maju sudah lebih dulu puluhan tahun mereka konsumsi. Seperti itu ya. Makanya terbukti efektif pada banyak penyakit. Sekarang saya kasih tahu teman-teman ya, orang kena penyakit itu ngeri-ngeri loh sekarang loh. Ya. Tahu-tahu kayak kemarin nih saya dapat informasi kan. Ada teman saya di Batam cerita. Ya, masih muda kok usianya baru 30-an. Ya. Katanya sekarang udah kurus banget katanya badannya. Ya, sampai teman saya ngejenguk katanya sampai nangis ngelihat temennya ya. Umur 30-an, udah kurus. Kurus banget ya. Udah mau gerak aja susah. Masih 30-an bayangin ya. Pankreasnya sudah rusak, ginjalnya sudah fungsi ginjalnya sudah menurun, paru-parunya juga udah nggak bagus. Aduh, makanya Anda tuh kalau nggak jaga kesehatan, apa yang Anda kerjakan tuh, apa yang Anda hasilkan tuh sia-sia sebenarnya teman-teman. Beneran. Ya, kesehatan itu adalah aset kita yang paling penting. Ya, bukan mobil, bukan rumah, bukan bukan posisi Anda gitu. Meskipun sekarang posisi Anda direktur atau owner ya, itu nggak penting. Ya, kalau Anda nggak sehat itu nggak penting. Ya, kesehatan itu adalah aset kita yang paling berharga. Makanya kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau sembuh, Anda bisa mulai dari Anda ganti air minum Anda. Itu aja, sesimpel itu teman-teman. Kalau Anda ganti air minum, nggak perlu dimotivasi kok. Ya, tubuh kita itu sudah sangat cerdas. Kalau haus pasti minum. Nggak mungkin kalau haus pasti olahraga gitu nggak mungkin. Kalau haus terus makan gitu kan nggak mungkin. Tubuh kita tuh cerdas, ada sensornya, ada alarmnya. Kalau haus ya minum. Nah, kalau haus minumnya jangan minum air biasa. Ini cuma ngilangin haus. Kalau Anda minumnya dari sini, selain ngilangin haus, ngilangin banyak penyakit. Sama-sama nih, Anda minumnya sama-sama satu botol gitu. Itu kayak khasiat itu kayak bumi langit ya. Ini cuma buat ngilangin haus, ini Anda bisa ngilangin banyak penyakit. Saya udah kasih penelitiannya. Nanti saya tambahin lagi penelitiannya ya.